Ibu, kalau ibu tidak mau bicara denganku, kepada siapa aku mengadukan kesusahanku? Di pangkuan siapa kepalaku harus kuletakkan saat aku ingin menangis? Aku hanya bisa menangis di hadapan ibu. Ibu, bicaralah padaku. Aku mohon. Ibu sudah bilang, kita tetap akan bertanggung jawab pada Srafani. Tapi kenapa kau melakukan ini? Kalau memang kita bertanggung jawab atas Rafani, kenapa kita harus melanggar janji kita? Semua orang akan menyalahkan nilai-nilai yang ibu ajarkan pada kami, Bu. Sachin juga tidak akan pernah beristirahat dengan tenang, Bu. Katakan pada ibu, bagaimana kau bisa hidup tanpa Archana? Kau ataupun keluarga ini tidak akan bisa hidup tanpa dia. Kalian harus bersatu lagi. Kalian harus bersatu lagi. Ibu, tidak mudah bagiku berpisah dari Manaf. Aku selalu mendukung semua keputusan yang diambilnya. Hari ini aku melakukan yang sama. Sebenarnya aku tahu, Bu. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah aku. Tapi ini semua harus aku lakukan, Bu. Dengan mengorbankan hidupmu, Archana. Saat itu aku tidak percaya pada Manaf. Dan saat Manaf sekeluarganya masuk penjara, Manaf tidak bisa mempercayaiku. Walaupun dia ingin percaya. Maka hubungan kami yang sudah terlanjur rusak tidak bisa dipulihkan kembali, Bu. Saat itu aku benar-benar sedih. Dan jujur sekarang kami menderita. Karena kami semua pernah saling tidak mempercayai satu sama lain, Bu. Itu balasan untuk kami. Ibu tahu kan? Bukan hanya kami berdua yang menderita. Tapi Sravani dan Vandita juga ikut menderita. Ibu bisa mengerti tentang Srafani. Tapi Vandita? Iya, Ibu. Kalau aku tidak bercerai dengan Manaf, maka Bibi Rasika dan Ajit akan menghancurkan kehidupan Vandita. Ibu, Ajit pernah menelponku dan mengatakan, Kalau kau berpikir untuk menghentikan perceraian, maka yang harus kau ingat adalah Vandita saudaramu. Kalau kau menolak bercerai, maka aku tidak segan-segan membuat Vandita menderita. Ibu, Ibu, Ibu mau kemana? Ada masalah yang harus diurus. Ibu akan menyelesaikannya. Ya. Hari ini kita bisa membalas dendam kita. Orang yang merusak pernikahanmu sekarang sudah bercerai. Nah, sekarang dia akan tinggal selama-lamanya di rumah ibunya. Kasihan sekali. Dan dia akan selalu menyesal setiap mengingatnya. Kejadian saat dia menghancurkan pernikahanku. Kakak Sulocana, untuk apa kau datang ke sini? Ini kan sudah malam. Tapi silakan masuk. Apa yang kakak lakukan di rumahku? Kakak, dengar. Anakmu baru saja bercerai. Hidupnya pasti sangat hancur. Kalau menurutku, sebaiknya kau urus saja dia dan dukung dia.
Aku benar-benar mengenal anakku. Dia akan bertanggung jawab atas semua keputusannya. Dia tidak perlu mendapat dukungan siapapun. Dan dia bisa melalui masa sulitnya. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dan kau tidak usah mengkhawatirkannya. Bagus sekali. Kakak, aku ingin lihat sekuat apa anakmu bisa bertahan. Katakan padaku, kenapa kau datang ke rumahku malam-malam? Aku datang ke sini untuk mengatakan betapa jahat dan liciknya dirimu. Kakak, Jangan berharap aku akan berkata manis padamu hari ini. Kau sudah menghancurkan hidup anak-anakku. Kau sudah menghancurkan hidup mereka berdua. apa yang sudah kulakukan? Dia yang ingin menjadi orang baik kan? Dia memang baik. Dan iya benar, dia melakukan pengorbanan ini untuk kebahagiaan Srafani. Tapi bukankah dia juga bertanggung jawab untuk ini? Anakmu yang tidak berguna, Ajib, Bibi, dengar dulu. diam! Hari ini aku akan menamparmu kalau kau bicara lagi. Jadi tutup mulutmu. Kakak Rasika, sampai hari ini aku tidak pernah ingin ada hal buruk terjadi. Tidak ada dalam nilai hidupku. Juga dalam nilai keluargaku. Aku tidak bisa menjadi serendah kau walaupun kadang ingin begitu. Tapi hari ini aku akan pastikan kau menyadari satu hal. Yang kau lakukan itu tidak benar, Kak. Kau harus membayar semua yang sudah kau lakukan. Kepada semua anak-anakku. Apakah orang lain melihat atau tidak, aku tahu Tuhan selalu mengawasi kita. Aku yakin sekali kau tidak bisa melakukan apapun saat Tuhan menghukummu nanti. Hari ini kau membuat anakku kehilangan kebahagiaannya. Satu hari nanti anakmu juga akan merasakan hal yang sama. Hari ini aku menangis untuk anak-anakku. Satu hari nanti kau yang akan menangis untuknya. Anakku akan keluar dari masalah ini. Tapi saat Ajit yang mendapat masalah, kau tidak akan bisa menyelamatkannya walaupun kau berusaha keras sekali. Ini adalah kutukan seorang ibu. Dan ini akan melukainya. Dan ya, untuk masalah Archana dan Manaf, aku masih yakin mereka akan bersatu lagi. Ibu, maafkan aku. Aku tahu ibu berharap banyak dariku, dan aku tidak bisa memenuhinya. Sejujurnya, masalah aku dan Archana... Archana sudah memberitahuku semuanya. Aku yakin itu bukan salah kalian berdua. Aku hanya salah paham dengan kediaman kalian. Tapi aku bisa apa? Aku ibunya Archana. Setiap kali aku memikirkan kebahagiaannya, aku melupakan keadaan dan kenyataan di hadapanku. Hal yang sama terjadi hari itu. Untuk sesaat aku lupa. Kalau bagi Archanaku dan Manafnya, yang terpenting adalah tanggung jawab mereka. Kebahagiaan mereka tidak penting. Yang terjadi biarlah terjadi, Bu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa berubah. Aku dulu anak ibu. Dan akan selalu menjadi anak ibu. Ibu berhak memanggilku kapanpun ibu membutuhkanku. Aku pasti akan datang, Bu. Kakak Safita sangat beruntung
mempunyai anak sepertimu, Manaf. Salam. Jaga dirimu, adikku. Kau lihat, Manaf. Inilah kekuatan kami. Akhirnya kau dan Archana menyerah dengan kekuatan yang kami miliki. Aku sudah bilang padamu kan, jangan pernah main-main dengan kami. Ajit, hari ini ibu sangat senang. Kami sudah sangat menderita karenamu. Dan kami juga menderita karena perbuatan Archana. Tapi tidak masalah, karena sekarang kami sudah membalaskan dendam kami padamu. Aku setuju seisi dunia hari ini menangis dan berduka. Itu untuk dirimu, tapi di rumah kami akan merayakannya. Kenapa kau senang? Kalau kau pikir kau sudah menang, kau sangat salah. Archana dan aku melakukan perceraian ini atas persetujuan bersama. Di dalam hati Archana dan aku sangat dekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Ikatan suci kami ini berada di luar jangkauan pengadilan dan dokumen pemerintah. Kami tinggal bersama atau tidak, ikatan itu tetap ada. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Apapun itu, Archana tetap kakaknya Farsa kan? Tidak mungkin tidak. Seperti halnya Farsa melakukan hubungan gelap dengan bosnya yang sudah menikah itu, Archana juga akan melakukan hubungan gelap dengan Manafnya yang sudah menikah juga. Kau benar-benar ingin memukul Ajit ya? Tapi kau tidak bisa melakukannya, karena dia adalah suami adikmu. Aku tahu, Bibi. Itu sebabnya aku masih berdiri di sini. Tapi jangan menguji kesabaranku, Ajit. Karena kalau kau melakukan atau mengucapkan hal buruk tentang Archana, maka aku akan melupakan kalau kau suami Vandita. Kau mengancamku, Manaf? Hah? Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Kau mau melihatnya sendiri? Tapi yang harus kau ingat, Manaf, kau berada di rumahku. Aku tahu hal itu. Tapi jangan lupa, ini adalah rumah yang sama di mana aku pernah mengajarmu. Saat itu tentang adikku. Tapi hari ini, orang yang kau jelek-jelekan itu adalah hidupku. Apa kau mengerti apa yang kukatakan? Hati-hati kalau bicara. Oh ya, aku sama sekali tidak berharap kalian mengerti hubungan Archana denganku. Karena untuk mengerti hubungan kami, kalian harus menjadi manusia lebih dulu. Hei, Sulocana. Kau dari mana? Aku ke rumah kakak Rasika. Aku harus memberinya peringatan dan sudah kulakukan. Aku melakukan itu. Orang di rumah ini selalu punya alasan untuk menyalahkan ibuku dan juga menyalahkan adikku. Tidak ada yang terjadi, tapi ibu langsung menyalahkan mereka. Ini keterlaluan. Manju, aku tidak mau membicarakan masalah ini denganmu. Karena kau sendiri tidak tahu bagaimana kelakuan ibumu. Dan kalau aku ingat dari mana semua ini berawal,
Maka aku yakin sekali kalau kau tidak akan mendukung ibu dan juga mendukung adikmu itu. Jadi tutup mulutmu. Ibu, dengarkan aku. Manju. Ibu benar sekali. Hari ini hidup adikku hancur karena ulah ibu dan adikmu itu. Dan kami tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Dan bagi kami, mereka bersalah dan selamanya akan selalu bersalah. Ya, Vinod, kau memang benar. Tapi apa salahku dalam hal ini? Kenapa kau membicarakan ini di hadapanku berkali-kali? Kenapa aku yang kalian buat merasa bersalah? Aku selalu merasa aku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang adil di dalam rumah ini. Kalau ada masalah yang menimpa Archana, seluruh keluarga pasti akan mendukungnya. Tapi bagaimana denganku? Tidak ada yang mendukungku. Manju. Aku mohon kakak. Aku mohon pada kakak. Jangan bertengkar karena aku, Kak. Tapi Archana... Aku mohon jangan. Jangan, Kak. Apa begitu caramu berjalan? Kau sudah buta ya? Kau tidak lihat aku berdiri di sini? Kakak, aku tidak sengaja mendorongmu. Aku tidak tahu kau sengaja atau tidak, tapi yang jelas aku didorong. Dengar, perasaanku sedang buruk sekarang. Kalau kau mendorongku lagi, maka aku akan memukulmu. Kakak, kau itu sudah berubah ya? Apa maksudmu? Karena kau sekarang marah-marah lagi setelah Archana pergi. Kau sudah kembali lagi menjadi dirimu yang dulu. Archana membawa pergi kebaikan dirimu bersamanya. Kakak, yang terjadi di rumahmu itu adalah hasil dari perbuatanmu. Kenapa kami yang kau jadikan sasaran kemarahanmu? Jangan sebut-sebut namanya. Aku tidak peduli lagi dia tetap bersamaku atau tidak. Aku memang seperti ini. Bicara padaku kalau kau mau, kalau tidak pergilah ke neraka. Aku tidak mau beli sayuran darimu. Kau tahu, Laksmi, kemarahan yang dia tunjukkan sebenarnya adalah kesedihan yang dia luapkan. Dia menjadi sangat sedih setelah Archana pergi. Tapi dia tidak ingin semua orang tahu akan kesedihannya. Melalui kemarahannya, dia ingin melarikan diri dari kesedihannya itu. Dia memang sok tahu. Dia bilang aku sudah berubah karena Archana pergi dari rumah ini. Dia pergi atas kemauannya sendiri. Kenapa harus aku yang disalahkan? Aku tidak peduli, aku tidak takut pada siapapun. Aku mau bekerja. Aku akan bekerja. Apa yang akan aku masak sekarang ya? Aku akan masak ya. Oh ya, aku akan masak bubur. Gadis ini benar-benar sudah mengacaukan si isi rumah. Dia mengurus semua anggota keluarga. Sebaik dia mengurus rumah. Kau membuat kami tidak berdaya. Dia sudah merubah semuanya. Aku tidak bisa menemukan apapun. Aku bahkan tidak bisa menemukan kebahagiaan lagi di rumah ini. Aku harus bertanya tentang hal kecil padanya. Manaf. Manaf anakku, coba tolong telepon dia. Manaf. Sudah disambungkan? Sini. Iya, Manaf. Bukan Manaf, ini aku. Ibu, aku... Hubungan kalian sudah berakhir. Jangan mencoba membuat ikatan baru lagi. Aku tidak mau mendengar suaramu lagi. Ibu ada apa? Apa ada masalah? Ya, saat kau di sini, kau membiarkan aku tidak bekerja dan membuatku duduk saja seperti orang cacat. Sekarang aku yang harus menderita. Aku tidak bisa menemukan apapun lagi di sini. Katakan padaku, di mana kacang-kacangan?
Di rak pertama bagian bawah tempat kedua. Ya, dan beras. Di rak pertama bagian bawah tempat ketiga. Dan aku menyimpan terigu di sebelahnya. Ya, dan teh bubuk. Ibu aku menyimpan dekat jendela. Dan gulanya ada. Katakan padaku di mana kau simpan gulanya. Kemanisan sejati sudah hilang dari rumah ini. Biarlah hanya dengan kemanisan palsu yang jelas aku melanjutkan hidupku. Ibu, Itu saja. Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa kalian tidak mau makan? Apa makanannya tidak bisa turun dari tenggorokan? Sekarang kau harus mau menelan makanan buatanku. Ratu kalian tidak akan memasak untuk kalian lagi. Semakin aku mencoba melupakannya dan melanjutkan hidupku, aku malah semakin terjebak. Aku sudah bilang padamu, jangan membawanya pulang lagi. Dia akan menguasai seluruh rumah ini. Tapi kau tidak mau mendengarkanku. Kau tetap membawanya pulang. Kau sangat menyayangi menantumu, kan? Hah? Kau mulai menyayanginya, kan? Sekarang menderitalah. Kalau hari itu kau mendengarkanku, maka kita tidak harus menghadapi hari ini. Aku memang ditakdirkan untuk melakukan kesalahan. Aku dulu sangat membencinya. Sekarang aku menyayanginya. Aku mencoba mengusirnya dari hatiku, tapi dia tidak mau pergi. Dia masih menguasai hatiku sampai sekarang. Ibu, Manaf, ibu jangan marah-marah. Saat ibu marah, kesedihan ibu terlintas jelas, Bu. Manaf, kenapa kau tidak mencegah Archana pergi, nak? Aku tidak bisa menghentikannya. Kalau aku bisa menghentikannya, untuk apa aku biarkan pergi? Dia sudah pergi. Dia membawa semua kebaikan dan kebahagiaan di keluarga ini. Ibu bahkan tidak bisa tersenyum, Manaf. Orang bilang ibu kembali menjadi Savita yang dulu. Dia melawan, tidak mempedulikan komentar, teriakan. Saat dia di sini,
Ada simpati, rasa maaf, dan kedamaian dalam diriku. Sekarang semuanya sudah hilang, Manaf. Manaf, tolong bawa Archana pulang kembali, nak. Manaf, tolong bawa Archana kembali, nak. Bawa kembali dia kemari, nak. Ibu sebentar. Ibu, aku tahu apa yang ibu pikirkan tentang aku. Tapi ibu membuang muka saat melihatku. Apa aku memintamu untuk bicara? Tidak kan? Jadi sebaiknya kau diam, Farsya. Ibu, Dengar, Farsya. Aku sudah pernah memberitahumu kan, kita tidak pernah ada ikatan lagi sekarang. Kau ada di rumah ini karena Satis yang menginginkannya. Jadi kau hanya bisa bertindak sebagai istrinya Satis saja. Jangan mencoba menjadi menantuku. ibu, aku tidak bisa memisahkan kedua hal itu. Kita terikat karena Satis, dan akan selamanya begitu. Boleh aku katakan sesuatu? Aku tidak akan memutuskan ikatan apapun dari ibu. Ibu tahu kenapa? Karena nanti saat ibu tahu yang sebenarnya, kita akan membuat hubungan baru dari awal lagi. Dari titik di mana kita pernah meninggalkannya. Tapi itu tidak akan terjadi, Farsya. Karena aku sudah tahu kebenarannya sekarang. Ibu, Hari ini kau harus membuat keputusan, Satis. Akhiri hubunganmu dengan Farsya, atau tinggalkan rumah ini. Karena ibu tidak bisa berada satu atap dengannya lagi. Srafani, minumlah obatmu. Manaf, duduklah di sampingku sebentar saja. Ya, kenapa tidak? Minum dulu obatnya. Makan supnya setelah 1 jam. Manaf, kau benar-benar mengerti semua kebutuhanku. Seperti kapan aku harus minum obat, makan sup, dan juga minum susu. Aku juga tahu obat mana yang tidak kau sukai. Ambil ini. Manaf, apa kau tahu apa yang sangat membahagiakan seorang istri? Bahwa suaminya bersamanya. Iya, dan kau sudah memberiku kebahagiaan itu. Aku sangat bahagia, Manaf. Manaf, kau akan selalu bersamaku, kan? Ya, minumlah obatnya dulu. Nanti kubawakan supnya 1 jam lagi. Minumlah sebelum tidur. Manaf, kenapa ini harus dilakukan? Tidurlah, Srafani. Archana, selama 3 bulan ini dan hari inilah pertama kali kau tidak ada di sini. Tapi sejujurnya, aku masih merasakan kehadiranmu. Kau ada di setiap hari-hariku, Archana. Dan kau akan selalu berada di hatiku, paman, ibu, dan ayah. Aku berada di dalam dirimu
Archana. Aku sudah berpindah tempat, Manaf. Tapi aku tidak bisa terpisah darimu. Hidupku terpaku tanpamu. Manaf. Iya, Manaf. Tidak, aku hanya meneleponmu karena aku merindukanmu. Kau belum tidur kan, Archana? Tidur juga sedang marah padaku. Tadi aku ingin menelponmu sebelum kau menelponku. Untuk menanyakan kabar semua orang di rumah. Bagaimana kabar mereka semua? Apa mereka baik-baik saja? Kenapa aku bertanya? Kau tahu, tidak ada yang bahagia setelah kau pergi. Semuanya mencoba berkompromi dengan takdir mereka. Tapi sejujurnya, tidak ada yang melupakanmu. Bahkan mencoba pun mereka tidak bisa. Manaf, sudah saatnya Srafani minum obat. Semuanya baik-baik saja. Aku sudah berikan obatnya. Dan semua yang biasa kau lakukan sudah dilakukan. Archana, boleh aku mengatakan sesuatu? Iya. Bolehkah aku bicara padamu setiap hari seperti ini kan? Aku akan merasa kau berada di sini bersamaku. Aku mohon. Hitung dengan benar sebelum kau berikan. Namdev. Ada apa, Satya? Lihat. Ada apa? Lampu di rumah itu menyala lagi jam 5 pagi. Archana. Ibu, sudah di sini? Ini tehnya sudah siap. Sudah lama aku tidak buatkan teh untuk ibu kan? Ini, minumlah. Rasanya seperti Manaf yang membuatkan ibu teh. Ikatan kalian begitu kuat, Archana. Sehingga sepertinya kalian bukan orang yang berbeda. Ibu, aku mohon lupakanlah. Bagaimana bisa, Archana? Aku selalu memimpikan suami yang baik untuk anak-anakku. Seseorang yang bijaksana dan akan memberikan cinta dan kebahagiaan. Tuhan memenuhi keinginanku dengan mengirimkan Manaf kemari. Tapi entah kenapa dia mentakdirkanmu untuk sendirian. Dan ibu tidak mengerti. Kenapa semua ini harus terjadi? Ibu tidak mengerti. Kau tahu, Archana, 1 tahun lalu, ibu sedang memikirkan masa depanmu. Begitu banyak yang berubah selama setahun ini. Satu-satunya hal yang belum berubah adalah kegelisahan ibu. Bahkan hari ini pun,
ibu memikirkan hal yang sama. Akan seperti apa masa depan anakku ini? Ibu selalu akan berharap yang terbaik. Tehnya. Sravani. Kakak, tehnya. Manaf, keluarlah. Tehmu sudah siap. Hei Tuan Giris, silakan masuk. Savita, ambilkan teh untuk Tuan Giris. Baik. Salam. Tidak. Aku tidak mau teh. Tidak usah. Aku sudah sarapan di rumah. Salam. Manaf. Tolong maafkan aku. Aku sudah salah paham tentang dirimu. Sebenarnya selama 4 hari ini, saat Sravani kembali ke rumahku, aku mengira kau tidak mau menepati janjimu padaku. Tapi aku salah. Aku merasa sangat bersalah, Manaf. Tidak, Tuan. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Nyonya Savita, perceraian Archana dan Manaf sudah selesai. Surat-surat mereka akan selesai dalam 20 hari ini. Aku rasa kita tidak usah menunggu terlalu lama. Aku rasa Manaf dan Sravani bisa menikah 10 atau 12 hari lagi. Dan kemudian Sravani akan melahirkan. Manaf, bagaimana menurutmu? Terserah Tuan saja. Kalau Manaf sudah setuju, maka tidak masalah juga untuk kami. Ya Tuan Giris, sebaiknya tolong tetapkan saja tanggalnya. Kami akan mulai persiapan. Tidak perlu mengatakan apapun. Manaf, semua orang sudah mendengar apa yang kau katakan kepada Tuan Giris. Tapi saat ini hanya ayahmu yang mendengar hatimu berkata. Ayah bisa mengatakan kalau kau tidak siap untuk pernikahan ini. Aswin? Aswin! Kenapa kau kemari? Pergi dari sini. Aku ingin bicara dengan Aswin. Jaga mulutmu. Dia suamiku dan kakak iparmu. Setidaknya tunjukkan rasa hormatmu padaku. Aku pasti akan menghormati dia kalau dia pun menghargai hubungan kami. Tapi maaf sekali, karena pria itu tidak pantas untuk dihormati. Farsha! Ulmi, kau bicara dengan siapa? Nanti aku telepon lagi. Hai, Farsha, rupanya kau di sini. Aku datang untuk membuatmu sadar. Apa maksud perkataanmu, Farsha? Kau tidak tahu? Sudah berapa banyak kehidupan dan hubungan yang sudah kau rusak karena perbuatanmu. Kau bukan hanya sudah menghancurkan hidupku dan juga hidup Satis, tapi kau juga sudah memisahkan ibu dan anak. Kau memisahkan adik dari kakaknya. Aku tidak merusak hubungan apapun. Aku hanya... Ya, kau hanya menceritakan kebohongan sebagai kebenaranmu. Dan orang-orang yang sudah terlanjur menyayangimu, mempercayaimu begitu saja.
Kau tahu, hubungan antara ibu dan Satis sekarang sudah hancur. Sampai ibu sekarang mengusir Satis dari rumah. Farsya, apapun yang terjadi di rumah itu karenamu. Kalau Satis tidak memihakmu, ini tidak akan pernah terjadi pada kami sekeluarga. Semua gara-gara kau. Kakak, aku sangat menyayangimu. Karena itu aku ingin menyelamatkanmu, Kak. Bagaimana kau bisa menerima kenyataan? Hidup bersama pria pembohong seperti ini. Dan kau ingat satu hal. Semua ikatan yang saat ini rusak karenamu. Suatu saat akan utuh kembali karena kebenaran yang terungkap. Tapi ikatanmu dan kakak Urmila akan putus dan tidak akan bisa diperbaiki. Dan tidak ada satupun yang bisa menyatukan kalian. Dia yang menerima konsekuensi dari dosamu. Sudah cukup. Kalau kau datang ke rumahku lagi, kau akan tahu akibatnya. Aku akan mengusirmu dari rumahku. Sekarang kau pergi dari rumahku. Cepat pergi! Pergi! Urmila, duduklah. Oh ya, Sarafani. Tinggalkan ini dulu. Minum obatmu. Ini, nak. Tidak, Bu. Obat yang kuning itu diminum setelah makan malam. Baiklah, jadi yang satu ini. Ibu, bukan yang ini. Ini tablet kalsium. Kemarin Manaf sudah memberiku ini. Tablet yang kecil. Yang ini? Archana tahu obat yang mana dan kapan harus diminum. Aku tahu dia itu tahu segalanya. Tapi apa gunanya lagi? Dia melempar tanggung jawabnya pada kita di tengah jalan. Dan kita yang harus melakukan semuanya. Minum ini. Ambil ini. Sravani, aku punya ide untuk meneleponnya. Coba kau telepon dia. Katakan padanya kau dan anakmu membutuhkannya. Dia akan kembali kemari dengan berlari. Dan dia akan di sini sebagai pembantumu. Dia ingin menjadi orang yang baik, iya kan? Aku beritahu kau, Sravani, kau adalah gadis yang sangat baik. Aku sangat menyayangimu. Tapi kau tidak akan bisa menggantikan Archana. Karena kami mempunyai ikatan yang berbeda. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Aku membencinya sebesar aku menyayanginya. Dia sudah sangat menyakitiku. Aku sangat menyayanginya. Aku menukar kebencian dengan kasih sayang di dalam hatiku dan dia meninggalkan kami saat kami membutuhkannya. Ini tidak benar. Dia memanggilku ibu, tapi apa yang dia lakukan? Apa ada yang memperlakukan ibunya seperti ini? Kalau dia tidak mau tinggal di sini, lalu kenapa hubungan ini dijaga? Tindakannya meninggalkan rumah ini telah membangunkan lagi kepribadianku yang dulu. Aku tidak akan memaafkannya. Aku tidak akan memaafkannya. Tidak akan aku maafkan. Ibu menganggapku sebagai Vandita. Maka berjanjilah padaku bahwa Sravani akan menjadi menantu keluarga ini. Dia harus mendapatkan semua hal yang menjadi haknya, Bu. Sebaiknya Ibu menyayangi dia seperti Ibu menyayangi Vandita. Siapa kau bisa menasihatiku? Akulah yang akan memutuskan apakah aku akan menggantimu dengan Sravani.